Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga Warahmatullahi sehat semuanya ya. wabarakatuh. Jadi minggu lalu kita libur. Ternyata juga minggu ini juga libur ya. Ternyata juga libur. Maka yang minggu lalu kita segera sahur supaya nanti di akhir supaya tidak jadi hutang ya. Nanti yang minggu ini juga libur nanti ya. Nanti minggu depan kita segera sahur saja biar cepat selesai. Hmm, nah, untuk agenda malam hari ini kita bahas materi minggu lalu, yaitu integritas dan etika akademik dalam melakukan riset, proyek, dan publikasi ilmiah. Jadi satu kita akan bahas materi, kemudian kedua nanti kita akan bahas tentang proyek kelasnya. Kita akan bahas nanti di akhir sesi kita akan bahas tentang proyek kelasnya. Nanti sekalian disampaikan topiknya apa aja. Saya kira tidak berat ya, cuman bikin materi kemudian presentasi gitu aja, tidak berat lah. Kemudian nanti dibagi kelompoknya. Oke, saya kira itu. Semoga nanti ini bisa selesai nggak lama-lama. Semoga bisa selesai jam 7 ya. Kita setengah jam saja kuliahnya. Oke, jadi materinya ini kita bahas adalah tentang plagiat atau plagiarisme. Itu kaitannya dengan integritas dalam dunia akademik tentang kejujuran, jenis-jenis plagiarisme, dampak dan pencegahannya, kemudian aspek hukumnya plagiarisme. Nah, sebelum kita lanjut, saya kira sudah paham. Coba apa yang disebut dengan plagiarisme itu? Ada yang bisa bantu saya bersuara? Sekarang bulan Juni. Bulan Juni, Juni J. Ada nggak yang namanya J di depannya? Kayaknya nggak ada ya. Saya, Pak. Ya, silakan Alisa. Oke, Pak. Izin Alisa mau coba jawab, Pak. Menurut saya, untuk plagiarisme ini sebenarnya adalah kayak tindakan dia itu nyalin terus gunain karya orang lain, terus diklaim jadi kayak karya diri mereka sendiri gitu, Pak. Dari saya itu sih, Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih Alisa. Jawaban yang bagus. Satu lagi mungkin. Semoga laki-laki ya. Sekarang tanggal 4 ya. 4 A, B, Saya Pak. C. Siapa nih? Maulana Aditya. Oke, tambahkan Eh, silakan. Mungkin nggak beda jauh sih Pak sama Alisa, tapi mungkin di sini konsep salin menyalinnya itu eh, pelaku-pelaku ini tuh menyalin secara mentah-mentah Pak, tanpa menggunakan parafrase ataupun eh, penambahan yang lain Pak. Jadi benar-benar pure mengambil mentah-mentah gitu Pak. Dan bahkan bisa jadi strukturnya pun sama persis gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Maulana Aditya. Jawaban yang bagus. Oke, saya kira sudah tahu ya plagiarisme itu ya gampangnya bicara tuh copy paste lah ya, copy paste. Kenapa ini perlu dibahas? Ya, ini karena masalah serius. Ini masalah serius, basic integrity atau eh, nilai kejujuran yang dasar dalam dunia akademik termasuk masalah masalah menghindari copy paste, plagiat dan seterusnya. Karena nanti coba silakan silakan kalian browsing-browsing di internet itu. Itu ya karena tidak mengindahkan masalah plagiat ini akhirnya mahasiswa ada yang kena kasus, tersandung kasus, dosen juga ada. Nanti panjang itu urusannya. Panjang urusannya bisa menjatuhkan, membawa-bawa nama nama kampus akhirnya. Misalkan ada kampus ABC gitu kan,
mahasiswanya tuh bikin skripsi ternyata plagiat copy paste. Wah nanti sekarang kan zamannya viral kan, langsung viral di YouTube, di media, di IG gitu kan. Wah, jangan kuliah di kampus ABC dan akhirnya kan jadi mencoreng nama baik kampus dan seterusnya ya, macam-macam. Atau juga nanti bisa dampaknya ke yang kita bahas kemarin ya, digital footprint. Mungkin nanti pas interview sama HRD, dicek namanya di Google, eh, si Panjul Hermawan misalkan gitu ya, dicek di Google, yang muncul paling atas tersangka plagiat misalkan gitu ya, kan nggak nggak apa nggak baik gitu. Nanti HRD mikir-mikir, wah ini punya jejak digital yang kurang baik nih, misalkan gitu. Nah, makanya harus dipertimbangkan. Maka kalian ngerjain ngerjain tugas apa ngerjain PR, tugas, kemudian laporan dan seterusnya itu ya biasakan tidak mencontek ya, supaya itu menjadi budaya, menjadi culture, terbiasa bangga dengan kerjanya sendiri. Kalau nggak mampu ya sudah kosongin saja gitu. Di PLN saya ngajar di PLN kan baru 2 semester ya. Waktu semester pertama itu kan ikut rapat dosen itu termasuk ada dosen yang melaporkan. Jadi ya masih ya mungkin hal wajar ya. Masih dijumpai di anak-anak itu ketika ujian termasuk itu masih ada budaya contek mencontek. Setahu saya kayaknya di PLN tidak begitu tegas. Apa tidak ada aturan yang sangat tegas. Kalau kalian tahu, coba kalian cek. Mungkin ada yang di sini punya teman mahasiswa BINUS? Ada yang punya teman atau saudara? Nggak ada ya. Ada Pak. Di BINUS itu mencontek sama dengan DO. Coba cek, kalau nggak percaya coba cek. Atau mungkin ada teman atau saudara di BINUS, BINUS Iya, Jakarta. Pak. Ya ada yang Jakarta, ada yang Serpong ya. Jadi mencontek sama dengan DO. Ya memang ada. Jadi kalau mencontek langsung di DO. Karena BINUS itu kan dekat sama Jepang ya. Jadi apa istilahnya? Kalau saya orang awam itu melihat itu BINUS itu culture-nya tuh ya karena memang juga banyak dosennya yang dari Jepang ya, lulusan Jepang gitu ya. Jadi banyak culture yang dibawa tuh dari Jepang gitu. Jepang itu kan sangat sangat menjunjung kejujuran ya, integritas. Jadi di BINUS itu ya begitu, mencontek sama dengan DO, nggak main-main. Jadi kalau coba aja, kalau mungkin penasaran eh, kuliah di BINUS, kuliah nanti ujian mencontek itu langsung di DO itu, nggak main-main ya. Supaya nanti terbiasa budaya seperti itu, jadi tidak gampang copy paste. Maka kalau ngerjain tugas apapun itu ya sampai nanti skripsi, tugas akhir itu ya terbiasa. Kalau sudah dibiasakan punya budaya yang jujur ya, mengerjakan tugas dan seterusnya tidak suka copy paste ya, tapi ya dengan cara-cara yang diajarkan seperti dengan mengkutip, memparafrase dan seterusnya. Jadi ini definisi plagiat nanti dibaca aja, saya kan sudah paham semua ya. Dari bahasa Latin, dari plagium yang artinya penculikan, perampasan tanah. Ya dalam akademik istilahnya ya mencuri ide, mencuri tulisan dan seterusnya tanpa prosedur yang dibenarkan. Tidak tidak dengan kutipan, tidak parafrase, tidak masuk di pustaka dan seterusnya. Itu ntar tergolong plagiat. Jenis-jenis plagiat ya ada beberapa jenis plagiat. Ada plagiat sumber ya ketika seseorang menyalin atau mengcopy paste konten tanpa memberikan label yang sesuai. Plagiarisme sumber dapat mencakup berbagai jenis konten, teks, gambar, dan seterusnya. Maka
kalau nanti kalian bikin laporan atau menulis mengkutip itu kan kita mengkutip narasi orang itu kan ada kutipannya kan, citasi sama dengan apa dalam kurung Hermawan et al. 2025. Sekarang gitu kan. Nah, itu ada beberapa kaidahnya kan. Atau juga sama, bukan cuma narasi tapi juga misalkan gambar. Kita kita bikin laporan atau bikin apa gitu, bikin artikel kita masukin ada sebuah gambar. Kalau gambar itu dari sumber referensi, ya kita masukin sumbernya. Gambar eh, misalkan gambar ini adalah desain network rantai pasok gitu kan. Kan pasti kita ngambil gambar itu bukan dari sumber kan, bukan dari pikiran kita. Dari misalkan kita ambil dari bukunya Nyoman Pujawan, maka ada gambar, di bawahnya ada nomor gambar kan, gambar 4.1 desain distribusi rantai pasok, misalkan gitu ya. Sumbernya, sumber Pujawan et al. 2014, misalkan gitu. Nah, itu kaidah-kaidah penulisan seperti itu yang harus diikuti supaya tidak digolongkan dengan apa plagiat. Atau juga yang lain seperti tabel. Tabel, kalau tabel ini kita ambil dari sebuah referensi ya kita tulis sumbernya, tabel 3.2 tabel apa gitu. Ini kita kalau kita ambil dari sebuah referensi ya kita tulis referensinya. Nah, misalkan Hartono 2019 gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada namanya plagiarisme pengarangan ya. Nanti dibaca aja ya. Mengklaim karya orang lain tanpa izin, ya kan? Kalau kita bicara di luar konteks akademik ya, kan juga sekarang juga rame kan masalah hak cipta karya musik bla bla yang kemarin rame di juga di DPR kan ada Ahmad Dhani, Arman Maulana, ada Ariel Noah, yang sekarang terakhir itu kan Vidi Aldiano itu ya. Ya, ada yang ikutin nggak? Vidi Aldiano digugat 24 sekian miliar. Ada yang ikutin beritanya? Ada yang suka dengerin musik? Oh, di sini nggak ada yang suka musik ya? Sukanya dengerinnya apa? Murotal. Kan yang baru-baru kan gitu kan. Vidi Aldiano yang nyanyi Nuansa Bening itulah. Nuansa Bening itu kan lagunya Kinan Nasution ya, penciptanya. Tapi mungkin di publik orang mengiranya itu lagunya Vidi Aldiano. Jadi dianggap mungkin seperti mengklaim punya dia, tapi kan bukan punya dia. Itu ya plagiat. Itu nanti juga banyak apa namanya? Banyak tuntutannya gitu ya. Itu yang kalau di luar akademik ya. Kalau di akademik juga sama. Nanti coba silakan kalian browsing di Google itu banyak eh, para akademisi, dosen itu tersandung masalah karena misalkan dia bikin buku, ternyata bukunya itu seperti menjiplak punya orang, nanti dituntut itu, dituntut. Akhirnya ada yang akhirnya dituntut ya yang kena nama kampusnya, akhirnya juga ada dosen tersebut akhirnya diskors atau diberi peringatan atau diberhentikan itu seperti itu ada. Kemudian ada plagiarisme ide. Ketika seseorang mengambil ide atau ide kreatif orang lain tanpa memberikan izin atau kredit. Nah, ini beberapa macam ya. Nanti silakan dibaca aja. Ada plagiarisme terjemahan. Ketika seorang meniru atau menyalin teks atau tulisan dari sumber asli tanpa memberikan karakteristik yang tepat. Ini mencakup lebih dari sekadar menyalin kata-kata atau frasa. Itu juga mencakup ide, gagasan, atau substansi yang diambil dari terjemahan tanpa memberikan pengakuan kepada penerjemah asli. Ini mencakup penggunaan terjemahan yang tidak diizinkan atau mencantumkan terjemahan tanpa persetujuan. Juga beberapa jenis plagiarisme menurut aspek ada tadi sama ya, ada plagiarisme ide, ada plagiarisme kata, eh,
ide itu mungkin seperti ini loh. Kalau kalian nanti ngerjakan tugas akhir skripsi atau mungkin nanti S2, mungkin di sini ada yang mau S2 mengerjakan tesis atau mungkin nanti S3 mengerjakan disertasi gitu ya. Kan kita punya ide gitu kan, topik penelitian, ide penelitian. Itu kan yang kita bahas minggu lalu kan ada yang namanya state of the art kan kemarin ya. Kita itu kita tuh kepo-kepo, menelusuri contoh-contoh eh, penelitian terdahulu. Kita baca, 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 baca. Kita petakan-petakan. Kita cari gapnya. Oh, ini ada celah nih gap untuk saya teliti nih. Sehingga nanti kita masuk di gap tersebut. Nanti bisa sebagai kita memberikan sebuah kebaruan gitu kan. Nah itu. Sehingga nanti jelas ide topik yang kita angkat itu ya muncul dari hasil kita tadi melacak, menelusuri. Kita melakukan state of the art. Baca, 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 ternyata ada celah yang belum dikerjakan oleh orang lain gitu. Jadi seperti itu langkahnya nanti dalam riset ya, dalam penelitian. Nah, jadi tidak tidak apa namanya, tidak istilahnya yang sebenarnya yang ideal begitu nanti kalau kalian TA gitu. Jadi tidak asal topiknya niru punya orang, kemudian tempatnya sama, variabelnya sama, judul-judulnya sama, ya nanti tidak ada yang unik, ya itu nilainya kurang gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya plagiarisme kata, ya. Kemudian plagiarisme sumber, plagiat ke pengarangan, ya nanti beberapa macam plagiat nanti dibaca aja ya, silakan. Ada juga jenis plagiat menurut kesengajaannya, ada plagiat sengaja, ada nggak sengaja. Nah, maka ini plagiat tidak sengaja. Ini makanya dalam penelitian kita bikin penelitian, menulis artikel paper, bikin buku. Itulah pentingnya state of the art yang dibilang tadi ya. Contoh nih, nanti siapa tadi? Alisa, nanti skripsinya. Kira-kira Alisa udah terbayangkan nanti skripsinya mau apa? Topiknya, topik apa? Mana Alisa nih? Elisa aja, Elisa Saviola. Sudah kebayang nanti saya mau skripsi topiknya tentang A, B, C. Kebayang nggak? Belum ya? Untuk Masih. sekarang belum sih, Pak. Oke. Misalkan contohnya apa ya? Desain produk gitu kan. Desain produk. Desain produk. Kita mau memberikan inovasi produk. Ya, kalau dalam dunia akademik kampus, kita tidak boleh langsung ujuk-ujuk. Saya mau bikin bikin alat ini nih gitu. Kan ada namanya latar belakang penelitian ya. Latar belakang penelitian. Apa yang melatar belakangi kamu mengambil topik ini, mengerjakan ini, mendesain produk ini. Ya pengen aja Pak, nggak boleh gitu. Ada latar belakangnya. Kita baca dulu nih tadi yang kita bilang. Kita state of the art. Kita baca dulu nih orang kita baca dulu mungkin jurnal 5 tahun ke belakang terakhir atau 10 tahun terakhir kita baca-baca nih tentang produk ini nih. Baca, 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 baca. Oh ternyata belum ada orang yang melakukan penelitian mendesain produk inovasi seperti ini. Ini berarti gap, ada celah nih yang bisa saya isi, yang bisa saya kerjakan. Ya udah kerjakan, nah gitu. Tapi kalau udah ada yang orang ngerjain, ya ya kita harusnya cari lagi yang lain, yang ada celah, yang ada yang masih kosong itu loh, yang masih ada yang kosong yang belum dikerjakan itu yang kita kerjakan. Jadi supaya nanti tidak tidak disebut plagiat, tadi plagiat ide, plagiat A, plagiat B, plagiat C gitu loh. Jadi kira-kira mekanismenya begitu nanti kalau kalian skripsi. Jadi sebelum dapat topik itu sudah kerja dulu tuh kerjaan baca banyak gitu kan.
baca jurnal, puluhan jurnal misalkan gitu ya. Ternyata akhirnya nemulah ide. Wah, ini ternyata ada gap nih, ada lubang yang orang belum kerjakan. Nah, itu kita masuk di situ, kita kerjakan topik eh, penelitian di situ. Nah, nanti muncullah itu sebagai novelty, kebaruan, keunikan. Nanti orang berikutnya setelah kita sama dia akan baca lagi beberapa penelitian, bla bla bla. Tadi yang celah yang kita sudah isi ya udah terisi. Ya ntar dia nyari lagi celah apa yang belum digarap nih, bagian apa yang belum digarap. Nah itu, ibaratnya itu istilahnya itu ada misalkan nanti mau skripsi ya, misalkan ada 50 topik atau 50 judul. Kalau yang masih kosong yang belum dikerjakan judul nomor 12, 15, misalkan 21. Ya itu yang kita ambil. Jangan kita ambil lagi judul yang udah diambil orang lain gitu kan biar gak double gitu. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan state of the art. Kita baca banyak referensi sumber penelitian yang ada gap-gap, celah-celah kosong, kita ambil itu topiknya, kita garap nanti sehingga muncullah sebuah kebaruan. Kebaruan karena itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Nah, disitulah memang seninya itu orang apa namanya meneliti itu. Kemudian plagiarisme menurut persentasenya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang total. Hmm. Maka kan setiap kalian bikin laporan, saya kira sudah pada familiar ya, disuruh cek Turnitin. Sudah paham semua kan? Itu kan untuk mengecek tingkat plagiatnya, tingkat kemiripannya itu ya. Ada plagiarisme total, ada sebagian, ada self plagiarisme, ada plagiarisme antar bahasa. Nah, ini. Jadi ini adalah plagiarisme yang dilakukan oleh penulis ketika mereka menerjemahkan karya tulis asing ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan tersebut kemudian dianggap sebagai karya penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Itu ya. Seperti mungkin yang kemarin tuh, yang kemarin kelas nanti pasok ya. Baik nanti pasok kelas A, kelas B, kelas C ya. Kan kemarin ada tugas besarnya kan bikin draft buku kan. Itu kan dikasih patokan acuan bukunya Chopra kan. Buku Chopra kan bahasanya kan bahasa Inggris. Itu kalau kita copy paste dari bahasa Inggris kita ganti ke bahasa Indonesia tanpa ada kutipannya, itu juga digolongkan dengan plagiat. Emang nggak mirip sih kata-katanya, ya emang beda kan, beda bahasa, cuman sama idenya kan, nggak kita berikan sumbernya itu digolongkan dengan plagiat bahasa. Kemudian dampak plagiat, kehilangan kredibilitas dan reputasi. Ya, tadi ada banyak itu. Coba ntar kalian browsing di Google, di YouTube itu. Mahasiswa, dosen akhirnya kena teguran, kena skors, kena pemberhentian, dan seterusnya karena masalah plagiat. Bikin skripsi, plek, ngambil punya orang. Bikin artikel, mungkin kopas punya orang. Bikin buku, juga plek punya orang. Itu banyak, coba cari aja. Jadi tidak usah bermain-main api. Jadi ntar kalau kalian bikin laporan, ngerjain tugas, PR apapun itu, latihan dari hal yang kecil ya. Kalau cuma tugas satu lembar doang, tidak boleh meremehkan. Jadi supaya menjadi culture kebiasaan. Jadi ya kayak juga ujian ya, meskipun cuma satu nomor, ya nggak usah plagiat, nggak usah nyontek. Kerjakan sebisanya. Kalau mampu kerjakan, nggak mampu, tulis di lembar soalnya. Mohon maaf Pak, soalnya terlalu sulit, saya tidak bisa ya. Itu lebih baik kan? Nah, seperti itu. Kemudian bagi mahasiswa, plagiarisme dapat menghalangi mereka mendapatkan gelar akademik. Nah, bisa aja kalau kampusnya tadi punya kebijakan kan, yang kayak tadi BINUS, mencontek sama dengan DO, drop out. Jadi, eh, nyontek sekali aja langsung di DO. Akhirnya apa? Ya gagal sarjana kan? Gagal sarjana. Kan bisa bisa pindah ke kampus lain. Ya, kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau
mungkin terbaca juga recordnya saya nggak tahu ya. Nah itu makanya tidak usah. Jadi budayakan kejujuran gitu ya. Oke, ini less than 1 minute, zoomnya mati. Kita geser dulu ya. Kita geser sebentar ke zoom yang kedua. Nanti kita kemudian bahas tentang proyek kelasnya. Oke, saya rasa itu silakan geser ke zoom yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak plagiat dan pencegahannya. Maka dilarang plagiat ya. Biasakan dari sekarang plagiat. Maka dulu kan saya itu kan biasanya kan kalau ngasih tugas itu kan biasanya tugas pertama itu kan review jurnal ya, saya ya. Dulu ya cuman review saya suruh ketik pakai MS Word, pakai MS Word, pakai PDF. Lama-lama saya lihat pekerjaan anak-anak ini kok pada mencontek, nyontek temennya atau cuman kopas-kopasan. Saya pindah, saya geser. Saya geser, ngerjainnya tulis tangan ya kan, tulis tangan, tulis tangan supaya nanti nggak kopas. Karena kopas pun juga dia nulis juga sendiri kan, ketahuan nih. Ini sama nggak tulisannya? Kalau beda berarti bukan. Nah, itu juga, tapi juga di situ ada peluang juga. Ada peluang juga di situ mungkin nah, bisa aja kerjaan dia tapi yang nulisin adiknya, misalkan gitu ya, bisa aja ya. Maka sekarang saya geser lagi nih. Kita harus sebagai dosen harus cerdik-cerdik dengan mahasiswa. Kadang-kadang kita suka suka diakali juga kan. Nah, saya paham karena saya juga pernah mahasiswa. Saya paham betul ya. Saya juga ya pernah kita kucing-kucingan, bikin surat izin palsu dan seterusnya ya. Dan ngerjain tugas juga, karang-karangan juga. Saya pernah tuh dapat tugas dulu PTI ya, pengangkatan industri itu buat laporan minimal sekian halaman. Waduh, karena terlalu banyak kita gedein fontnya kan, kena tegur akhirnya kan. Nah itu. Jadi ya, ya untuk mengantisipasi itu, maka sekarang saya geser nih kalau tugas, misalkan tugas review jurnal, tidak boleh ketikan, tidak boleh tulis tangan. Sekarang bikin video aja, bikin video tapi pakai muka ya, ngomong, diterangin gitu. Jadi semakin mengurangi tingkat plagiat, itu itu tujuan saya, semakin mengurangi tingkat copy paste. Nggak mungkin tugasnya Habibie misalkan kok mukanya kok Felicity ya kan lucu kan atau suaranya kok beda ini kan. Nah, tapi ya nanti semakin berkembangnya teknologi nanti bisa aja misalkan bikin video tapi yang bikin videonya AI ya AI. Nah, misalkan Wisnu bikin video dia nggak bikin video dia mungkin punya AI yang berbayar mahal cuman bikin prompt tolong buatkan saya video tugasnya ini bla 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 muka saya mirip banget gitu ya ini suara saya ya. Langsung jadi videonya bisa aja. Ya, nanti ke depannya begitu. Nah, tapi ya tujuannya itu tadi saya geser-geser ya dari eh, apa namanya tugas, ketik, kemudian tulis tangan, kemudian bikin video supaya mengurangi tingkat plagiat. Sebenarnya balik lagi itu larinya kemana dampaknya manfaatnya ya ke mahasiswa. Kalau kita ngerjain tugas cuman kopas-kopas nggak sampai lewat pikiran kita ya nanti nggak masuk gitu kan, nggak masuk materinya, nggak masuk ilmunya. Jadi untuk pencegahan plagiarisme ya satu parafrase, kemudian dua mengutip sumber referensi ya kutipan, citasi itu dibiasakan ya. Eh, maka nanti di materi minggu ini sebenarnya materi setelah ini nanti kita akan belajar tentang beberapa tools reference management. Ada Mendeley, ada Zotero, ada apa lagi? Nah, banyak ya. Jadi software-software yang membantu kita dalam mengelola referensi.
Kemudian yang terakhir ini, insya Allah. Ini aspek hukumnya plagiat, ya, ada undang-undangnya. Maka tidak usah neko-neko ya. Maka kalau bikin laporan, bikin buku, bikin apa itu tidak usah neko-neko. Harus betul-betul memperhatikan tentang plagiat. Hindari betul. Tidak, jangan sampai nanti mempertaruhkan nama baik kita gitu ya. Mempertaruhkan nama baik institusinya, mempertaruhkan nama baik kampusnya. Gara-gara kita mahasiswa seorang diri, nama kampus ke bawah-bawah. Ada mahasiswa dari kampus ini, skripsinya plek, contekan. Nah, itu kan repot kan? Nanti kita yang kena imbasnya, kampus yang kena imbasnya, berdampak ke orang lain juga kan? Mahasiswa yang lain yang baru lulus juga kena dampak. Oh, kamu dari kampus ini ya yang dulu. Ah, itu kan repot ya. Jadi kita bikin bikin orang juga kena imbasnya, makanya tidak usah. Jadi ada undang-undangnya yang mengatur ya. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Cukup saya kira untuk materinya seperti itu saja. Jadi singkat saja pesannya, dilarang plagiat ya. Dengan berkembangnya teknologi yang canggih, dilarang plagiat. Semakin mudah kan ngerjakan dari ChatGPT itu kopas-kopas. Sangat mudah sekali, makanya utamakan kejujuran ya. Supaya nanti berhasil ke depannya. Oke, saya kira itu saja materi hari ini. Nanti Bu Ketua ada Aulia Yasmin, ada Yasmin Aulia, Saya, Pak. Pak Ketua Habibie Yusuf. Hadir, Pak. Oke, nanti minggu depan cari waktu ya. Cari waktu untuk kelas minggu ini biar biar nggak ngutang aja, biar nggak ngutang. Ntar silakan diskusi ya 2 kelas. Ya betul berarti online ya. Nanti silakan cari pengganti online saja. Senin masuk nggak ya? Oke, Pak. Senin libur tuh masuk. Senin libur, Pak. Wah, berarti liburnya itu hari apa? Mulai Jumat. Iya, Pak. Oke, berarti Senin libur. Silakan atur aja waktu, cari waktu online aja ya. Untuk materi terakhir. Oke, sekarang terakhir untuk project. Nah, ini terakhir project. Projectnya kelompok. Gampang ini, nggak berat, cuma bikin materi presentasi. Nah, nanti ini juga bagian daripada UAS. Karena nanti dari materi inilah nanti soal-soal soal-soal UAS muncul ya. Nah, kita kan sekarang ada di materi, kita ada di materi 10 integritas ya. Kemudian minggu ini juga harusnya materi ini beberapa tools reference management minggu ini ya, Jumat besok, tapi karena libur diganti Selasa atau Rabu atau Kamis terserah, sebelum Jumat pokoknya ya. Nah, di pertemuan minggu ke-11 ini disampaikan proyeknya. Kemarin sudah diskusi dengan Pak Lili, jadi sama ya dengan kelas B ya. Kelas A saya, kelas C saya, kelas B Pak Lili. Mereka udah duluan dibahas. Jadi minggu ini dikasihkan tahu info proyeknya, pengerjaannya 2 minggu. Berarti kan nanti mulainya presentasi minggu ke-13. Sekarang kan minggu 11 ya. Sekarang kan minggu 11. Tanggal 6 ya harusnya kan. Besok harusnya. Jadi dikasih tahu proyeknya, kerjakan
2 minggu kan? Tiga, tanggal 13 minggu ke-12 asistensi project seminggu. Kemudian tanggal 20 Juni minggu ke-13 prestasi. Nah, berarti ada pengerjaan 2 minggu. Maka saya sampaikan aja hari ini. Jadi nanti pengerjaannya 2 minggu sampai ke minggu ke-13 tanggal 20 berarti 20. Nanti semua file PowerPoint-nya dikumpulkan di minggu ke ini. Nanti kita bagi sesinya menjadi 3 sesi prestasi. Nanti ada mungkin 10 kelompok dibagi 3 prestasinya. Tapi tetap yang kebagian prestasi di minggu ke-14 atau ke-15 tetap sama. Semua materinya dikumpulkan di minggu ke-13. Sehingga sama-sama pengerjaannya selama 2 minggu. Minggu 11, minggu 12. Nah, nanti silakan. Oke, gini. eh dari Pak Lili kemarin ada 10 topik ya. Sebenarnya 11 topik karena kelas B itu cuma 20-an anak sekian gitu ya. Nggak nyampe kalau 11 kebanyakan sehingga dibikin 11 topik. Topiknya ini nanti bikin materi paparan tentang satu materi hoax, dua materi tentang pengolah data, tiga materi tentang artificial intelligence, empat materi tentang sistem operasi, lima materi tentang layanan atau produk Google, enam materi tentang sosial media, tujuh materi tentang security, delapan materi tentang website, sembilan materi tentang desain grafis. Jadi yang dihilangkan mesin pencari dihilangkan. 10 materi tentang pemrograman. Oke ya. Nah, kelas ini kan ada kelas A itu ada 35 anak, kelas C itu ada 26 kalau nggak salah. Ya, 26. Nah, oke ya. Nanti dibagi kelompoknya, saya nggak tentuin dibagi kelompoknya. Pokoknya kelas, sebentar ya, kita buka dulu. Jadi ini kelas A itu ada 35 anak ya, betul ya. Kelas C itu ada 26 anak. Aktif semua kan ini? Aktif semua. Nanti silakan dibagi kelompoknya, dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi kalau kelas A itu bisa 3 3 3 3 4, kemudian betul ya 3 3 4 per kelompok. Kalau kelas C itu bisa 2 2 2 3. Saya nggak atur, silakan tentukan sendiri kelompoknya. Saya tunggu maksimal hari Jumat di share di grup ya. Hari Jumat tanggal 6 di share nama kelompoknya. Kemudian sekalian materinya. Silakan materinya kalian diundi sendiri aja. Saya nggak undi biar cepat saja. Jadi ntar kelompok kelas A bagi kelompoknya jadi 10. Kemudian undi yang hoax siapa, yang tools pengolah data siapa, sampai yang pemrograman siapa. Diundi. Begitu pula kelas C juga sama bagi kelompoknya. Yang kelas A 3 3 3 4 itu kan, yang kelas C 2 2 3. Sekalian diundi materinya. Kemudian saya tunggu paling lambat Jumat sore sebelum maghrib ya, di share ke grup nama kelompok dan materinya. Nanti semua dikerjakan 2 minggu, dikumpulkan tanggal 20 sebelum presentasi. Presentasi yang pertama yaitu mungkin nanti 2 kelompok atau 3 kelompok. Nanti minggu ke-14 2 kelompok, 3 kelompok. Jadi kita ada waktu 3 minggu untuk presentasi sebelum UAS. Sampai sini bisa dipahami? Bapak izin tanya. Gimana? Ini luarannya PowerPoint aja, Pak. PowerPoint aja. Oke, Pak. PowerPoint Terima aja. kasih. Atau mau ditambahin?
Bikin jurnal. Saya setuju. Tidak usah, Pak. Udah, PowerPoint aja, Pak. poin aja, Pak. Karena ada yang bertanya kita tambahin ya. Pak, Tidak, Pak. PowerPoint aja, Pak. Lebih Ah, mantap, Pak. Lebih ntar hasilnya lebih maksimal, Pak. Tidak, Pak. Tidak mau. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup sekarang kita presensi dulu. Saya presensinya, saya foto aja. Tolong dibuka kameranya. Yang ada mukanya berarti hadir. Saya nggak hadir. Tidak ada yang double-double. Ntar infoin ya, saya nggak tahu itu siapa ya. Pak, izin Raisa bareng device-nya Faulia, Pak. Ya, nanti aja chat di grup. Nggak hafal saya. Cepat, tolong buka kameranya. Hamidah Kalsum Naila, Cindy. Terus bareng dengan Izin jadi Mana? Nazwa, Elisa. Udah semua ya. Nazwa Lilia Elviana. Tolong kasih suruh buka. Yang tidak ada mukanya saya apain ya. Ini pada pulang kampung atau gimana nih? Long weekend nih. Balik, Pak, balik. Pulang, Pak. Kalau ketemu orang Tangerang deket-deket aja, Alisa. Oke, Pak. Hamidah mana Hamidah? Hamidah, Nalia kita oke kita alpakan ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat berliburan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.